Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah malam yang sunyi ketika tak ada lagi pesan masuk, tak ada yang bertanya kabar dan dunia seolah diam. Hanya kamu dan pikiran-pikiran yang terus berputar. Kamu menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, kenapa semua terasa berat? Kemana semua orang? Bahkan, kemana Allah? Rasa sepi itu nyata. Tapi ada satu kebenaran yang tak boleh kamu lupakan. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Saat semua orang menjauh, Allah justru mendekat. Ketika tak ada manusia yang mendengarkan, Allah sudah lebih dulu tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kamu mengucapkan doa, Allah sudah mengetahui air mata yang tak sempat jatuh. Inilah kenyataan yang sering kita abaikan karena terlalu fokus pada apa yang tampak di depan mata. Kita hidup di dunia yang penuh ilusi. Jumlah followers bisa ribuan tapi tetap merasa kesepian. Dikelilingi teman di siang hari tapi menangis diam-diam saat malam tiba. Hati kita menjerit, tapi bibir berpura-pura kuat. Namun di tengah semua itu Allah berkata, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Itulah janji yang tak pernah ingkar. Allah tidak seperti manusia yang hadir saat senang lalu menghilang saat susah. Dia yang tetap tinggal ketika semua pergi. Dia yang menunggu pintu taubatmu, walau kamu telah berulang kali mengabaikannya. Bahkan dalam sunyimu Allah mengatur segalanya. Dalam sepinya jalan hidupmu, Allah sedang menyiapkan pelukan hangat dari takdir yang lebih baik. Kesendirianmu bukan tanda Allah meninggalkanmu, tapi undangan agar kamu kembali mendekat kepadanya. Maka berhentilah mencari kenyamanan dari makhluk yang fana. Tatap hatimu, buka relung jiwamu. Allah ada dan selalu ada. Dia tidak meninggalkanmu. Dia paling setia untukmu. Allah tidak pernah tidur. Dia maha mengetahui apa yang kamu rasakan. Pernahkah kamu merasa bahwa tidak ada satupun orang yang benar-benar mengerti isi hatimu? Bahkan orang terdekat, keluarga, sahabat, pasangan, kadang tidak mampu memahami betapa dalam luka yang kamu pendam, betapa berat beban yang kamu pikul. Kamu tersenyum di luar, tapi hatimu lelah. Kamu berkata, aku baik-baik saja, padahal kamu hampir menyerah. Di saat seperti itu, ingatlah satu hal penting. Allah tidak pernah tidur. Dia tahu, dia paham. Dia melihat dan mendengar semuanya. Allah tidak seperti manusia yang terbatas. Manusia bisa lelah, bisa bosan, bisa lupa. Tapi Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ini adalah ayat kursi, ayat agung yang menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah absen dari hidupmu. Tidak pernah lengah, tidak pernah lalai. Ketika kamu menangis dalam diam, Allah menyaksikan. Ketika kamu berjuang dalam senyap, Allah mencatat. Ketika kamu mulai ragu, mulai lelah, mulai ingin menyerah, Allah sudah lebih dulu tahu rasa itu menggelayuti hatimu. Hanya Allah yang memahami isi hati paling dalam. Bahkan hal-hal yang kamu sendiri bingung menjelaskannya, Allah sudah lebih dulu tahu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Kedekatan Allah bukan sekadar kata, itu nyata. Tapi seringkali kita tidak merasakannya. Karena hati kita sibuk mencari perhatian dari manusia. Kita terlalu mengandalkan orang lain untuk memahami kita. Padahal tempat paling aman untuk melabuhkan keluh kesah adalah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Terkadang Allah membiarkan kita merasa sendirian, bukan karena Dia menjauh, tapi karena Dia ingin kita sadar bahwa hanya Dia tempat bergantung yang sejati. Dia ingin kita berhenti bergantung pada makhluk yang terbatas, dan kembali bergantung sepenuhnya padanya yang tak pernah tertidur. Bayangkan ini, kamu terbangun pukul 2 dini hari, semua orang tidur. Tak ada yang bisa kamu hubungi. Tapi saat itu juga kamu bisa angkat tangan dan berkata lirih, ya Allah, tolong aku. Dan tahukah kamu, Allah mendengar doamu. Allah melihat air matamu. Bahkan sebelum lidahmu mampu merangkai doa, Allah sudah memahami isi hatimu. Inilah cinta Allah, cinta yang tidak tergantung balasan. Cinta yang tidak mengenal lelah, cinta yang tidak pernah pergi. Meski kamu berulang kali melupakannya. Maka mulai sekarang, ketika kamu merasa tidak dimengerti, ketika kamu merasa tidak ada yang peduli, ingatlah,
Allah memahami segalanya. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Cukup sujud, cukup curhat dalam doa, cukup katakan, "Ya Allah, Engkau lebih tahu dari siapapun, tolonglah aku." Dan itu cukup, sebab Allah tidak pernah tidur. Dia yang paling mengerti dan Dia yang paling setia menemani. Ujian bukan tanda Allah membenci, tapi tanda Allah mendidik. Banyak orang yang merasa ditinggalkan Allah saat hidupnya penuh dengan masalah. Hati mulai bertanya, kenapa aku diuji terus? Kenapa doa belum juga dikabulkan? Atau bahkan, apakah Allah marah padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Tapi jangan sampai salah sangka, ujian bukan tanda Allah membenci. Ujian adalah bentuk kasih sayang dan pendidikan dari Allah. Lihatlah para nabi dan orang-orang saleh. Mereka justru diuji lebih berat. Nabi Ayub kehilangan semua harta, anak, bahkan kesehatannya. Nabi Yusuf dipenjara tanpa salah. Nabi Muhammad dicaci, dilempari batu, bahkan diusir dari kampung halamannya. Apakah mereka dibenci Allah? Tidak. Mereka justru orang yang paling dicintainya. Kenapa mereka diuji? Karena Allah sedang mengangkat derajat mereka. Karena ujian adalah proses pembentukan, seperti besi yang dibakar agar menjadi pedang, seperti emas yang dilebur agar semakin murni. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Allah ingin kamu tumbuh. Allah ingin kamu kuat. Allah ingin kamu kembali mengandalkannya. Maka Dia mengirimkan ujian, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengasah. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Kadang Allah menguji dengan kehilangan, agar kamu tahu bahwa hanya Dia yang tak pernah hilang. Kadang Allah menguji dengan kesendirian, agar kamu sadar hanya Dia tempat pulang yang sejati. Kadang Allah menunda keinginanmu, agar kamu belajar bahwa waktu Allah selalu lebih indah dari waktumu sendiri. Ujian bukan akhir dari segalanya. Justru di balik ujian ada hadiah besar yang menantimu. Ampunan, pahala, kedekatan, dan cinta Allah. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tapi Allah menjanjikan kemudahan bersama kesulitan. Bukan sesudah, tapi bersama. Itu artinya bahkan di saat kamu diuji, rahmat Allah tetap menyertai. Jadi ketika kamu diuji, jangan berpikir Allah tidak sayang. Sebaliknya katakan, Allah sedang melatihku. Allah sedang mendidikku, Allah sedang menguatkanku. Sebab ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menjadikanmu pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih dekat dengannya. Kesendirianmu adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang menakutkan. Tak ada teman bicara, tak ada pelukan penguat, tak ada suara yang menenangkan. Tapi tahukah kamu, kesendirian itu bisa jadi cara Allah untuk menarikmu kembali kepadanya. Manusia memang makhluk sosial, tapi terlalu bergantung pada manusia justru bisa menjauhkan kita dari Allah. Kita mencari validasi dari orang lain, berharap pada janji makhluk dan sering lupa bahwa semua itu fana. Maka saat Allah mengambil satu demi satu tempat sandaranmu, itu bukan karena Dia ingin kamu menderita, tapi karena Dia ingin kamu kembali bersandar hanya kepadanya. Dalam sepi kita belajar mendengar suara hati. Dalam sendiri kita belajar bahwa satu-satunya yang tak pernah pergi adalah Allah. Kesendirian bukan kutukan, justru itu anugerah tersembunyi yang tak semua orang mampu melihat. Lihatlah Nabi Yunus yang terdampar sendiri di perut ikan, di kegelapan malam di dasar laut. Tak ada satu makhluk pun yang bisa menolongnya. Tapi justru di sanalah ia berseru, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dalam kesendiriannya ia menemukan kembali cahaya Allah. Dan Allah pun menjawab menyelamatkannya dan mengangkat derajatnya. Begitu pula denganmu. Mungkin saat ini kamu merasa sendiri, tidak dimengerti, tidak ditemani, tidak dicari. Tapi justru itu momen terbaik untuk duduk lebih lama dengan Allah, untuk sholat lebih khusyuk, untuk berdoa lebih dalam, untuk membuka Al-Quran dan menemukan kembali makna hidup yang hilang. Kesendirian bisa menjadi jalan menuju ketenangan yang sejati. Bukan berarti kamu harus menjauh dari manusia selamanya, tapi kamu perlu waktu untuk kembali menyadari bahwa manusia hanyalah perantara,
Dan Allah adalah tujuan utama. Saat tak ada yang mengajak bicara, jadikan zikir sebagai teman. Saat tak ada yang memahami, curahkan isi hatimu dalam sujud. Saat tak ada yang memeluk, ingatlah bahwa Allah Maha Lembut lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kesendirianmu bukan karena Allah menjauh, tapi karena Allah ingin kamu mendekat. Maka jangan takut dengan sepi. Karena bisa jadi, dalam sepi itu Allah sedang memelukmu dengan cara yang paling lembut. Doamu didengar, bahkan tangismu dicatat malaikat. Pernahkah kamu merasa doamu tidak didengar? Kamu telah berdoa berulang kali. Kamu sudah menangis dalam sujud menengadahkan tangan dengan penuh harap, tapi jawaban dari Allah terasa tak kunjung datang. Lalu kamu mulai ragu, apakah doaku sia-sia? Apakah Allah tidak mendengar? Ketahuilah, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Bahkan ketika tak ada manusia yang mendengar tangismu, Allah mendengarnya. Bahkan saat lidahmu keluh dan hanya air mata yang berbicara, Allah memahaminya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan. Tapi ingat, pengabulan doa tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta. Kadang Allah mengganti permintaan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang Allah menunda karena waktu belum tepat. Dan kadang Allah menyimpannya sebagai pahala besar di akhirat. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya satu dari 3 hal. Dikabulkan doanya segera, disimpan untuknya di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang setara. Hadis riwayat Ahmad. Lihatlah betapa besarnya kasih sayang Allah. Bahkan ketika doamu tidak dikabulkan hari ini, tetap ada kebaikan yang Allah beri sebagai gantinya. Dan lebih dari itu, setiap tetes air matamu yang jatuh saat berdoa tidak pernah luput dari catatan malaikat. Tangismu disaksikan, keluhmu dihitung, keikhlasanmu dinilai. Bayangkan malaikat mencatat doamu dalam buku amalmu. Bayangkan Allah melihatmu terisak dalam sujud dan berkata kepada malaikat, lihat hambaku yang datang kepadaku dalam tangis dan harap. Tangisan karena Allah adalah tangisan yang paling mulia. Tangisan yang bisa memadamkan api neraka. Tangisan yang menunjukkan betapa dekatnya hatimu dengan Rabb-mu. Rasulullah bersabda, 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jangan pernah malu untuk menangis dalam doa. Jangan merasa lemah jika hatimu mudah tersentuh saat mengadu kepada Allah, karena disitulah kekuatanmu berada. Di saat kamu menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang Maha Segalanya, seringkali kita mengira kekuatan itu ada pada genggaman, pada kontrol penuh atas hidup. Padahal, kekuatan sejati justru muncul ketika kamu berserah sepenuhnya. Ketika kamu mengatakan, ya Allah, aku tak sanggup lagi, hanya Engkau yang bisa menolongku. Itulah momen paling jujur dalam hidup, dan momen itu tak akan pernah luput dari perhatian Allah. Jadi teruslah berdoa. Meski belum dijawab sekarang, yakinlah, doamu sedang berjalan menuju takdir yang Allah siapkan. Takdir yang mungkin belum kamu lihat, tapi telah lama Allah tulis dengan penuh cinta. Dan selama kamu terus berdoa, kamu tidak pernah sendiri. Karena di saat kamu berbicara kepada Allah, kamu sedang bersamanya. Cara merasakan kehadiran Allah di saat sepi. Kesepian adalah ruang sunyi yang bisa terasa menyakitkan, tapi kesepian juga bisa menjadi pintu masuk menuju kedamaian yang hakiki. Jika kamu tahu bagaimana cara merasakan kehadiran Allah di dalamnya. Banyak orang mengira bahwa merasakan kehadiran Allah hanya terjadi saat berada di masjid, saat mendengar ceramah, atau saat berkumpul dalam majelis ilmu. Tapi sejatinya, kehadiran Allah bisa kamu rasakan di mana saja, terutama di saat sepi, di momen kamu sendiri saat dunia terdiam. Itulah waktu terbaik untuk menyadari bahwa Allah begitu dekat. Allah berfirman, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Lalu, bagaimana cara agar hati kita benar-benar bisa merasakan kehadirannya? Perbanyak zikir dalam sunyi. Zikir bukan sekadar lantunan lisan, tapi jembatan yang menghubungkan hati dengan Allah. Coba luangkan waktu, duduk sendiri tanpa gangguan. Lalu ucapkan perlahan, Subhanallah, Alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ulangi, resapi, biarkan setiap lafaz menenangkan hatimu. Zikir yang khusyuk akan membangkitkan rasa tenang karena Allah berjanji. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Perbanyak sujud dalam kesunyian. Sujud adalah momen paling dekat antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam sunyi, gelapkan lampu kamar, bentangkan sajadah lalu sujudlah. Biarkan tangisan jatuh di tempat sujudmu. Biarkan semua bebanmu kamu curahkan tanpa satu kata pun terdengar, karena Allah sudah tahu segalanya. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Hadis riwayat Muslim. Buka Al-Quran dan dengarkan ia bicara. Al-Quran bukan sekadar bacaan. Ia adalah kalam Allah, surat cinta dari langit. Saat kamu merasa kosong, cobalah buka mushaf dan baca perlahan. Kamu akan heran. Ayat-ayat yang kamu baca seakan sedang berbicara langsung tentang kondisimu. Itulah keajaiban Al-Quran. Allah berbicara kepadamu melalui ayatnya. Lihat langit dan renungkan. Ketika hatimu gundah, coba keluar sejenak. Pandangi langit malam, lihat bintang, rasakan angin. Lalu tanyakan pada hatimu, siapa yang menggantungkan bintang-bintang itu di sana? Jawabannya satu, Allah. Dan jika Allah mampu menjaga jutaan bintang di langit, maka hatimu pun pasti bisa Dia jaga. Kesepian bukan musibah, ia bisa menjadi hadiah. Sebab dalam sepi itulah kamu bisa bertemu dengan dirimu sendiri. Dan yang paling indah, kamu bisa bertemu dengan Allah sang pemilik hatimu. Allah tak pernah pergi, Dia selalu ada untukmu. Hidup ini memang tak selalu mudah. Kadang kamu tersenyum, kadang kamu terluka. Ada masa penuh tawa, ada juga masa penuh air mata. Tapi satu hal yang harus selalu kamu yakini, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Mungkin manusia menjauh, mungkin sahabat berubah, mungkin dunia tak lagi ramah, tapi tidak dengan Allah. Dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu sendiri lupa kepadanya. Dialah yang senantiasa mengawasi, menjaga dan mencintaimu, bahkan lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghibur, ini janji. Janji dari Zat yang Maha Dekat, bahwa apapun kondisimu, Allah bersamamu. Dia tahu isi hatimu yang tak sempat kamu ceritakan. Dia mendengar doa yang hanya kamu ucapkan dalam hati. Bahkan, Dia menghitung air mata yang kamu teteskan dalam diam. Maka jangan biarkan bisikan setan menipu hatimu dengan kalimat, Allah sudah tak peduli. Justru, di saat kamu paling lemah, Allah sedang paling dekat. Sesungguhnya Rabb kami adalah Allah yang Maha Pengasih, yang tempat kembali adalah kepadanya. Ingatlah, setia itu bukan tentang siapa yang selalu hadir secara fisik. Setia yang sejati adalah siapa yang tak pernah meninggalkan meski kamu menjauh. Dan Allah adalah kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dia menunggumu untuk kembali dalam doa. Dia menantimu untuk kembali memohon dalam sujud. Dia membuka pintunya setiap malam untuk hamba-hamba yang ingin pulang. Maka pulanglah, tak peduli seberapa jauh kamu tersesat, tak peduli seberapa sering kamu lalai. Selama kamu masih bernapas, jalan kembali selalu terbuka. Dan di ujung jalan itu ada Allah yang siap menyambutmu dengan cinta yang tak bersyarat. Tangkap kembali ketenangan itu. Temukan kembali cahayanya dalam hidupmu. Karena kamu tidak pernah sendiri. Tidak hari ini, tidak besok, tidak selamanya. Allah bersamamu selalu.